Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuatkan video tentang dampak sosial informatika. Media sosial. Media sosial merupakan salah satu teknologi yang dihasilkan dan perkembangan revolusi komputasi. Media sosial adalah media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi, menuliskan ide dan ekspresi, serta membagikan informasi tersebut dalam komunitas virtual. Komunitas virtual tersebut berjalan di atas jaringan komputer atau internet. Media sosial sering disebut produk web, di mana pengguna dapat menciptakan kontennya sendiri. Andreas Kaplan dan Michael Hanley mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web, memungkinkan pencipta dan pertukaran user-generated content. Saat ini sangat banyak aplikasi media sosial yang digunakan masyarakat yang memiliki fitur berikut. 1. Interaktif dan berbasis internet. Interaktif berarti saling aktif dan melakukan dialog di antara pengguna media sosial. Yang kedua, pengguna dapat menciptakan konten seperti teks, foto, video, animasi, avatar, dan data, serta berinteraksi dengan pengguna lain dalam bentuk komentar. Nomor 3, pengguna dapat membuat profil dan membuat jaringan pertemanan dengan orang tertentu dan grup tertentu. 1. Klasifikasi media sosial. Media sosial memiliki banyak jenis yang menyebabkan sulitnya membuat definisi dan klasifikasi yang tepat. Nomor 2, dampak media sosial. Media sosial saat ini memiliki pengaruh yang besar pada budaya masyarakat. Riset pada tahun 2015 menunjukkan bahwa media sosial digunakan selama rata-rata 5 jam per hari oleh penggunanya. Hal ini memungkinkan disebabkan oleh makin banyak pengguna ponsel pintar. Pengguna media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Media sosial dimanfaatkan oleh banyak institusi dalam membantu pekerjaan mereka. Dampak positif media sosial diantaranya: 1. Kedekatan sosial antar penggunanya. Kedua, mempermudah komunikasi. Yang ketiga, proses rekrutmen karyawan. Yang keempat, penegakan hukum dan investigasi. Yang kelima, media sosial memiliki platform yang dapat diisi dengan games, feedbacks, dan lain-lain. Selanjutnya yang B, mengkaji kritis informasi media sosial. Salah satu hal yang paling banyak dilakukan pengguna di media sosial ialah berbagi dan meneruskan informasi yang berharga dan menghibur bagi orang lain. Sebelum membagikan informasi melalui media sosial, kita harus mencermatinya agar tidak meneruskan informasi yang tidak benar. Pada aktivitas ini, kalian akan belajar untuk melakukan analisis terhadap suatu informasi atau berita tertentu dan menentukan apakah berita tersebut benar. Selanjutnya, pertama, mengembangkan pemikiran kritis. Salah satu alasan utama penyebaran berita palsu ialah menciptakan kejutan yang menyebabkan seseorang menjadi emosional, senang, marah, dan ketakutan, dan hal lain. Oleh karena itu, saat membaca suatu berita, kita harus menjaga diri dan tidak terpancing dengan emosional. Baca dan pelajari yang dilihat dan didengar secara rasional dan kritis. Pikirkan mengapa cerita ini ditulis. Apakah untuk meyakinkan tentang sudut pandang tertentu? Apakah akan berujung ke pengiriman uang? Apakah saya akan menjadi terpengaruh dan terpicu untuk melakukan sesuatu? Yang kedua, memeriksa sumber informasi. Menemukan cerita dari sumber yang belum pernah didengar sebelumnya. Kita harus melakukan pencarian dan penggalian informasi. Periksa alamat web, halaman yang dibaca. Cermatika
apakah ada kesalahan ejaan nama perusahaan di alamat web tersebut, atau ekstensi dari web. Domain resmi lembaga di Indonesia biasanya berakhir dengan .id, .it, .it, dan lain-lain. Lembaga komersial diakhiri dengan .com. Penggunaan CMS gratis perlu dicurigai sebagai penyebar informasi palsu. Penyebar informasi palsu terhalang pembuatan halaman web, surat kabar, atau gambaran palsu yang terlihat resmi tetapi sebenarnya palsu. Misalnya, jika kalian membaca postingan mencurigakan yang berasal dari WHO, kalian harus memeriksa situs web sendiri untuk memverifikasi apakah informasi itu benar ada. Yang ketiga, melakukan check and recheck dari liputan lain. Apakah ada media lain yang memberitakan informasi tersebut? Apa yang dikatakan sumber lain tentang itu? Pengecekan berita dapat dimulai dengan melihat liputan di media utama. Karena media profesional mainstream memiliki pedoman editorial yang ketat dan jaringan luas dengan wartawan yang sangat terlatih. Akan tetapi, ada juga kemungkinan bahwa media utama melakukan kesalahan atau memihak tidak berimbang. Maka baik jika mencari perbandingan sumber yang lain juga. Yang keempat ada cek validitas gambar. Perangkat lunak pengeditan gambar dan foto sudah sangat canggih dan memudahkan penggunanya untuk membuat gambar palsu yang kelihatan seperti asli. Penelitian menunjukkan bahwa ternyata setengah dari kita terkecoh dengan gambar palsu. Namun ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai petunjuk palsu, seperti bayangan aneh, tepi tidak mulus, dan lain-lain. Namun dapat juga terjadi bahwa suatu gambar itu valid dan akurat, tetapi digunakan dalam konteks yang salah. Misalnya, foto sampah yang menutupi pantai bisa jadi berasal dari pantai yang berbeda atau dari gambar 10 tahun yang lalu. Bukan peristiwa yang terjadi baru ini untuk mendeteksi validasi gambar. Nah, dapat digunakan tools seperti Google Search, memeriksa dari mana gambar berasal dan apakah itu telah diubah menjadi informasi atau berita yang berhubungan dengan gambar tersebut. Yang kelima ada gunakan akal sehat. Kita bohong dirancang untuk memberikan kejutan atas harapan ketakutan dan emosi kita. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan akal sehat untuk mengetahui apakah informasi itu bohong. Misalnya, kita mendapatkan hadiah mobil tanpa pernah mengirimkan undian apapun, atau penyedia internet membagikan voucher gratis-gratisan besar-besaran kepada semua penggunanya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.